kasih Tuhan Yesus yang taat sampai mati demi keselamatan kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yang mulia, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Tenang teduhkan gelombang jiwa kami untuk menangkap kebenaran-Mu. Jadikan hamba-Mu ini tahir untuk menjadi saluran berkat kebenaran Tuhan bagi seluruh jemaat-Mu, kekasih-kekasih-Mu. Dan jadikanlah setiap kami semua bejana yang siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, isi bejana kami dengan kebenaran-Mu. Bapa, sentuh hidup kami, jiwa kami dengan firman-Mu. Dan ubahkan kami Bapa, untuk dipersiapkan menghadapi segala badai yang akan datang menerpa hidup kami. Bapa, berbicaralah dan kami sambut kebenaran-Mu Tuhan dengan penuh sukacita, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita membangun sebuah rumah, apakah yang paling penting yang membuat rumah itu menjadi kuat dan kokoh? Fondasi. Desain mewah, dekorasi mahal tidaklah penting. Apalah artinya desain yang mewah, dekorasi yang mahal, furniture yang mewah, jika fondasi rumah itu tidak dibangun secara benar dengan konstruksi yang seharusnya. Sebab jika badai datang, maka segala kemewahan tidak bisa menyelamatkan rumah itu. Desain yang mewah, dekorasi yang mewah tidak dapat menyelamatkan rumah itu. Jadi yang terpenting, yang dapat menyelamatkan rumah itu, bangunan itu adalah fondasi yang kokoh. Hari ini saya melihat banyak rumah tangga yang nampaknya baik-baik saja Bapak Ibu. Pada saat Natal Tahun Baru, mereka foto bareng, lalu upload foto itu, mereka unggah di media sosial, dan nampaknya harmonis, mesra sekali. Bahkan ketika anak-anak mulai beranjak dewasa, mereka foto keluarga, lalu tempel foto itu di ruang tamu. Tetapi ketika krisis datang, badai datang dalam rumah tangga mereka, entah itu karena krisis ekonomi, krisis keuangan, konflik keluarga, sakit penyakit, perselingkuhan, mulai terjadi keretakan dalam rumah tangga. Foto yang tadinya, foto keluarga yang ada di ruang tamu diturunkan Bapak Ibu, diganti dengan gambar burung Garuda. Lalu kiri kanannya gambar foto presiden dan wakil presiden. Saya pernah masuk ke sebuah rumah, selain foto keluarga, ada foto pendeta besar di sana. Tapi ketika saya datang kembali, saya tanya, foto pendeta itu di mana? Sudah diturunkan. Karena waktu itu masih mesra-mesranya dengan pendeta itu. Sekarang sudah enggak berarti ya. Jadi Bapak Ibu, ada yang mau minta fotoan dengan saya? Janganlah.
Daripada nanti foto saya diturunkan. Hari ini kita bisa mesra, besok bisa nggak mesra. Ada keretakan terjadi. Banyak hal, banyak faktor Bapak Ibu. Nah sekarang kembali ke apa yang harus saya sampaikan dan kita renungkan bersama. Bagaimana membangun rumah tangga yang kokoh kuat. Ada 3 pilar untuk membangun sebuah rumah yang kokoh, kuat, tidak goyah, tidak gampang goyah. Yang pertama, bangunlah dinding rumahmu dengan ketaatan kepada Tuhan. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 7. Kita baca ya dari ayat 24 sampai ayat ke-27. Saya minta WL membacanya dari ayat 24 sampai ayat 27. Tapi nanti kita ulang lagi beberapa ayat ya. Saya mohon kesediaannya. Bapak Ibu dengar dengan baik-baik. Telinga kiri kita mendengar, jangan keluar lewat telinga kanan. Telinga kiri mendengar, masuk dalam hati. Oke, silakan dibaca. Mike WL. Demikian bunyi firman Tuhan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Baik. Yang pertama perhatikan Bapak Ibu, di ayat 24, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya. Mendengar dari kata aku yang menunjuk kepada perhatian secara aktif. Perhatian secara aktif. Banyak orang melihat tetapi pasif. Ketika kita menonton film, aktif atau pasif? Biasanya kondisi pasif. Tetapi ketika kita memperhatikan sesuatu, hendaknya memperhatikan dengan seksama, dengan sungguh-sungguh, dengan teliti. Berarti diharapkan kita secara aktif. Memperhatikan secara aktif. Kalau saya beri contoh misalnya, maka saudara harus memperhatikan contoh itu dengan aktif. Ketika kita mendengar firman Tuhan, yang dimaksud dengan mendengar akuo itu kita secara aktif memperhatikan. Dengan akal kita perhatikan. Kalau orang memandang saya, memandang tapi matanya nggak berkedip, kira-kira aktif atau pasif? Kalau memandang saya, itu retina matanya nggak ada, hanya putihnya saja. Itu memandang saya secara aktif atau pasif? Ketiduran itu. Kalau kata Pak Evan, kesurupan itu. Kalau aktif, ada tanda-tanda kehidupan, Pak. Saya memandang nih. Itu pasti mata Bapak Ibu ada kehidupan, nyambung dengan saya. Berarti Bapak Ibu kenal saya, gitu kan? Berarti aktif.
Ketika kita mendengar firman Tuhan, aktiflah. Jangan pasif. Pikiran kita mencerna kebenaran itu. Jadi ketika Tuhan berkata, setiap orang yang mendengar perkataanku, ini orang yang mendengar secara aktif. Berarti otaknya itu bekerja untuk menangkap dan berusaha memahami. Makanya jangan cuma mendengar, tapi mendengarlah secara aktif. Dan itu gak cukup. Bukan hanya mendengar Bapak Ibu, satu lagi, bukan hanya mendengar tetapi melakukannya. Poieo, melakukannya. Maksudnya apa? Mengaplikasikan apa yang kita dengar dengan tindakan konkret atau tindakan nyata. Apalah artinya kita mendengar tetapi tidak pernah dipraktekkan? Ibarat kita belajar motor, lalu diberitahu caranya, teorinya, tapi saudara tidak pernah praktek, bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Sampai kapan juga saudara tidak akan bisa mengendarai sepeda motor jika hanya sekedar teori. Apalagi diminta untuk bawa truk Bapak Ibu. Cuma teorinya tok nggak bisa. Harus praktek. Demikian juga firman Tuhan. Jangan cuma dengar, praktekkan. Katakan amin. Kiri kanan katakan praktekkan firman Tuhan. Kurang mantap, praktekkan firman Tuhan. Bukan cuma begini doang. Ngapain begini doang? Untuk apa begini doang? Kan ada yang begitu, saya lihat, coba ngomong dong. Sebelah kiri kanan, praktekkan firman Tuhan. Haleluya. Praktekkan firman Tuhan. Apa gunanya BPN? Tahu BPN? Bimbingan pranikah. Apa gunanya itu? Apa itu? Badan Pertanahan Nasional. Sama juga BPN, singkatan dari Badan Pertanahan Nasional. Hah? Tapi ini konteksnya beda. Bimbingan pranikah. Apa gunanya ada bimbingan pranikah? Jadi orang sebelum menikah ada bimbingan. Bagaimana mereka dipersiapkan untuk memasuki pernikahan. BPN namanya, bukan pertanahan. Apa gunanya disampaikan semua itu? Mempersiapkan mereka memasuki rumah tangga. Tetapi mereka tidak melakukannya. Ya nggak ada gunanya sih sebetulnya. Berguna jika mereka melakukannya. Amin. Termasuk bimbingan pasca nikah yang belum kita laksanakan ini. Apa gunanya itu jika tidak dilakukan segala hal yang diajarkan saat BPN itu? Nggak ada gunanya. Itu cuma sekedar pengetahuan. Pengetahuan itu berguna jika diaplikasikan. Pengetahuan nggak diaplikasikan, sia-sia. Nanti juga kita akan lupa. Tapi ketika kita mempraktekkan, kita tidak akan pernah lupa. Memang jadi cara belajar yang baik gimana caranya? Praktek Bapak Ibu. Iya loh. Kenapa seorang guru waktu mengajar, khususnya guru yang sudah tua gitu ya. Kenapa seringkali nggak pakai catatan? Kenapa? Hafal. Kenapa bisa hafal? Karena rutin yang diajarkan itu terus dan diulang-ulang-ulang. Hafal luar kepala sampai berceceran Bapak Ibu. Jadi dia bisa comot di mana-mana. Hafal. Jadi kalau yang sudah fasih banget ya hafal. Nggak perlu pakai catatan, dia udah terbiasa mengajar. Nah kita juga gitu. Bagaimana caranya kita bisa mempraktekkan firman Tuhan itu? Firman yang kita dengar, praktekkan. Firman yang kita dengar, praktekkan. Firman yang kita dengar, praktekkan. Maka kita terbiasa untuk mempraktekkan firman Tuhan dan menjadi fasih melakukan firman Tuhan. Tapi kebanyakan kita dapat pengetahuan, nggak dipraktekkan, lupa. Dapat, lupa. Karena nggak dipraktekkan. Setuju Bapak Ibu? Nah,
Jadi bukan hanya mendengar tetapi melakukan. Sekarang Bapak Ibu sudah berapa kali dengar khotbah? Mungkin ratusan, mungkin ribuan. Sudahkah kita menerapkan firman yang sudah kita dengar ratusan kali itu? Hal sederhana saja. Mengasihi. Hal sederhana. Oke. Kita ini harus mengasihi sesama kita. Amin. Orang yang bagaimana yang harus kita kasihi? Yang kedua, mengampuni. Kita harus mengampuni semua orang. Amin. Orang yang bagaimana yang harus kita ampuni? Yang bersalah kepada kita. Oke. Orang yang bersalah kepada kita harus kita ampuni. Berapa kali kita mengampuni? Artinya 70 kali 7. Artinya tidak terbatas berarti. Sudahkah kita lakukan? Sudahkah kita lakukan? Tuhan mengampuni kita itu tujuannya apa? Apa tujuan Tuhan mengampuni kita? Tuhan itu mengampuni kita. Oke. Perhatikan ya. Tuhan mengajarkan kita mengampuni secara tidak terbatas. 70 kali 7 kali tidak terbatas. Kalau kita berapa kali? Kalau kita tergantung. Tergantung apa? Tiang gantungan. Tergantung Pak. Persoalannya apa? Layak atau tidak diampuni? Pantas atau tidak diampuni? Sekarang Tuhan itu mengampuni kita berdasarkan kelayakan kita atau tidak? Tuhan Yesus mengampuni kita berdasarkan apa? Kepantasan kita diampuni atau tidak? Memang ada di antara kita yang pantas untuk diampuni. Memang ada di antara kita yang layak untuk diampuni Tuhan. Gak ada. Sekarang kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berarti orang yang harus kita ampuni sama. Seperti kita juga gak layak diampuni Tuhan. Kita juga harus mengampuni orang yang sebenarnya tidak layak kita ampuni. Setuju gak Bapak Ibu? Kita harus mengampuni orang yang sebetulnya tidak layak, tidak pantas untuk kita ampuni. Berarti kesalahannya besar atau kecil? Kalau itu melukai, seberapa dalam luka yang dibuatnya kepada kita? Sederhana, kalau bapak selingkuh diampuni enggak? Tergantung selingkuhannya siapa gitu. Kalau ibu selingkuh diampuni enggak? Tergantung. Kalau selingkuhannya pejabat kaya raya, terus ajudannya banyak, kita ngalah aja dah. Kalau dia sahabat kita, ampuni enggak? Saya sengaja memberikan kasus yang berat Bapak Ibu, supaya kita berpikir, bicara kelayakan, kepantasan, kita wajib untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bukan berdasarkan kepantasan, kelayakan, atau kesalahan yang dilakukan. Apapun kesalahannya harus diampuni, setuju. Karena Alkitab berkata begitu. Oke, Tuhan mengampuni kita saat kita berubah atau supaya kita berubah. Amin. Sebelah kiri saya. Tuhan Yesus mengampuni kita setelah kita berubah atau supaya kita berubah. Berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan Yesus mengampuni kita bukan berdasarkan kelayakan, kepantasan kita untuk diampuni. Tetapi Tuhan Yesus mengampuni kita supaya kita berubah. Dan pertanyaan saya, berapa kali Tuhan mengampuni kita? Berapa kali kita bikin salah? Berapa kali kita tidak setia? Alkitab berkata ketika engkau tidak setia, aku tetap setia. Itu hebatnya Tuhan, mengampuni supaya kita berubah. Mau gak kita juga mempraktekkan, bukan hanya mendengar firman, ampuni kesalahannya. Kesalahan suamimu, kesalahan istrimu, kesalahan siapapun. Mertuamu kah? Mantu kah?
tanpa memandang kesalahannya. Yang kita berikan dia pengampunan supaya dia punya kesempatan untuk berubah dan menunjukkan perubahannya. Sebab kalau kita berkata nggak bisa, saya nggak berikan pengampunan, kita tidak akan pernah melihat dia berubah. Setuju nggak Bapak Ibu? Karena kita sudah mematikan. Tapi Tuhan tidak mematikan, tidak menutup pintu. Tuhan buka pintu, memberi peluang, kesempatan orang berubah. Sebab bagi Tuhan, kalau kita bikin salah, Tuhan masih maklum. Kenapa? Karena kita orang berdosa. Boleh angkat tangan yang tidak berdosa? Gak ada yang berani tuh. Seorang perempuan kedapatan berzina. Semua orang berusaha melempari dengan batu. Sebelum dilempari dengan batu sampai mati, ketika orang itu mempertanyakan, mereka orang Farisi mempertanyakan hal itu kepada Tuhan Yesus. Menurut hukum Musa orang ini harus mati. Bagaimana menurut Tuhan Yesus? Diam. Tuhan berkata begini, awalnya Tuhan diam. Tulis-tulis di bawah, di tanah. Lalu Tuhan berkata, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Hendaklah menjadi orang pertama yang melempar perempuan ini dengan batu. Ada yang berani? Nggak ada. Kenapa? Semua orang berdosa. Pak, Ibu, yuk kita saling mengampuni. Aminnya cuman ibu-ibu ini, ibu ada masalah Bu. Yang lainnya nggak ada masalah soalnya ibu cuman yang amin. Pak, yuk kita belajar untuk saling mengampuni. Amin. Mau di rumah, mau di gereja. Nah sekarang konteksnya membangun sebuah rumah. Ya rumah mana? Rumah tangga ya. Kembangkan. Usahakan. Lakukan firman Tuhan. Contohnya yang ini yang saya kasih tahu. Yuk saling mengampuni. Kembangkan. Praktekkan. Hidup untuk saling mengampuni dan memaafkan. Sebetulnya masih banyak lagi. Ini saja coba dipraktekkan. Budayakan untuk saling memaafkan. Yuk dahulukan kita minta maaf. Kadang-kadang kita gengsi kan ya. Yang salah siapa? Yang salah siapa coba? Yang salah minta maaf duluan. Kenapa kita nggak segera mendahului minta maaf? Sayang kalau aku udah maaf, ada salah aku minta maaf ya. Amin. Kadang-kadang nih bapak-bapak ya duluan hidupin mobil dan ada di mobil, istrinya nggak diajak. Harusnya, yuk sayang, saya duluan ya, gitu. Ini nggak ngomong dia di mobil duluan gini, langsung klakson, tet. Lihat jam. Marah nggak itu? Lalu istrinya nanya, papi marah? Enggak. Marah kali? Enggak. Siapa yang marah? Saya tanya, Bu, kalau kayak gitu marah apa enggak? Marah lah ya. Cuma orang suka denial dia marah. Bilang aja saya marah. Tapi kan kenapa mesti begitu? Oke, ini hal sederhana, yuk saling mengampuni. Amin. Sebesar apapun salah suamimu, salah istrimu, sebesar apapun. Saudara bisa berkata, gak layak Pak diampuni, dia apa gak layak. Gak ada yang gak layak. Oh Bapak gak tahu, Bapak gak tinggal serumah dengan dia. Tapi Tuhan tahu, makanya firman-Nya mengatakan begitu ya kan. Jadi gak ada yang gak layak untuk diampuni. Bicara lagi tentang kita, emang kita layak diampuni? Aku berjanji Tuhan ini terakhir kali, emang terakhir kali? Itu kita ngomong begitu udah 1000 kali. Kalau Tuhan hitung-hitung udah 1000 kali cukup ya mati. Mati kau. Enggak begitu Tuhan. Masih diberi kesempatan. Tuhan selalu menyediakan ruang kita bikin salah. Bukan berarti Tuhan senang kita bikin salah. Enggak. Tuhan itu tidak mematikan. Tidak fatalistik. Diberi kesempatan. Diberi peluang untuk kita berubah. Makanya enggak langsung dimatikan kita. Enggak langsung dicomot kita. Langsung lempar api kekal. Enggak. Diberi kesempatan untuk kita berubah. Itu loh sayangnya Tuhan. Makanya kita juga mesti saling mengasihi. Orang bisa bikin salah ya Bu ya. Saling mengasihi, mengampunilah Bapak Ibu. Siapa sih orang yang gak bisa bikin salah? Nah ini bicara
firman Tuhan yang harus dipraktekkan dalam keluarga. Amin. Supaya foto keluarga kita yang ada di ruang tamu tidak diturunkan. Jadi sampai kita tua dia tetap ada di situ. Cuma kalau foto lagi nggak apa-apa. Dulu kan yang difoto waktu masih muda, ada anak-anak masih kecil ya. Nanti anak-anak udah berhasil foto lagi. Nanti begitu udah tua kita foto lagi di situ dengan cucu semua. Tapi biasanya nggak ada yang sampai begitu ya. Biasanya udah kurang satu diturunkan juga fotonya. Nah Bapak Ibu, jadi tidak cukup hanya mendengar khotbah, mendengar firman. Yang terpenting adalah ketaatan dalam menerapkan firman dalam kehidupan rumah tangga kita. Katakan amin. Ini sama-sama kita ke gereja ya. Keluarga yang suami istri angkat tangan, datang sini suami istri. Puji Tuhan, amin, haleluya. Sama-sama mendengar firman yang sama, isinya sama. Tapi nanti hasilnya bisa berbeda loh. Tergantung siapa yang melakukan, siapa yang tidak melakukan. Setuju gak Bapak Ibu? Kita nih kan ngajar Bapak Ibu ya. Materinya sama. Jam mengajarnya sama. Begitu ujian hasilnya beda-beda. Kenapa begitu? Tergantung siapa yang mempraktekkan. Setuju gak Bapak Ibu? Yang paling rajin mempraktekkan pasti lebih pintar daripada yang tidak mau mempraktekkan. Itu sebabnya yang tidak belajar, tidak mempraktekkan. Itu sebabnya ketika badai datang dalam rumah tangga kita, dalam pelayanan kita, kalau ini konteks gereja, kelihatan kualitasnya. Kelihatan kualitasnya. Bapak Ibu, yang kedua. Kalau yang pertama tadi apa? Bangunlah dinding rumah kita dengan ketaatan. Oke, ini pilarnya ada 3. Yang pertama, bangunlah dinding rumah kita dengan ketaatan. Dipagari, ditutup rumah kita dengan ketaatan. Yang kedua, jangan membangun rumah di atap dengan atap ilusi. Jangan membangun rumah dengan atap ilusi. Dengar baik Bapak Ibu. Badai itu pasti datang, akan datang, atau tidak akan datang. Badai dalam rumah tangga, badai dalam kehidupan kita, badai dalam pelayanan kita, pasti datang atau tidak datang? Pasti datang Bapak Ibu. Jangan membangun rumah tangga kita di atas ilusi bahwa rumah tangga kita akan baik-baik saja. Tidak mungkin. Saudara, coba tanya yang sudah 25 tahun menikah, tanya, ada badai enggak? Disertasi saya tentang ini Bapak Ibu. 25 tahun pernikahan, faktor-faktor yang menyebabkan gitu. Ada faktor-faktor yang membuat rumah tangga menjadi harmonis. Tapi umumnya semua orang dalam 25 tahun pernikahan, dalam penelitian yang saya lakukan itu, semuanya mengatakan, dari informan yang saya wawancarai, semuanya menyatakan ada badai dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau saya tanya satu-satu, Bapak ada badai nggak dalam rumah tangga Bapak? Ibu ada badai? Badai marpaung? Bukan, ini badai bener Bu, badai. Bapak ada badai nggak Pak? Anteng-anteng aja sih Bapak. Tanyanya Ibu. Ada badai nggak Pak? Opung ada badai nggak? Nggak mungkin. Setiap tahun saja negeri kita nih dalam pergantian musimnya ada badai nggak? Ada badai. Nggak mungkin nggak. Termasuk pernikahan. Oleh sebab itu bersiaplah menghadapi badai dalam rumah tangga. Badai itu kan bisa masalah ekonomi Bapak Ibu. Kita ini lagi bagus-bagusnya karir kita bisa mendadak loh. Tiba-tiba ngedrop karir kita.
Bisa karena konflik karakter, perbedaan karakter suami istri. Bisa karena kesehatan kita yang turun Bapak Ibu. Iya, tadi pagi kita mendengar pembicara di pagi hari dan berkata dalam 1 bulan ini baru tanggal 13 sampai tanggal 3, baru tanggal 13 ya, baru 13 hari bulan Juli sudah 2 kali masuk rumah sakit. Coba, itu badai bukan? Siapa yang bercita-cita sakit? Nggak ada. Siapa yang bisa memprediksikan sakit? Nggak ada ya Pak. Dia juga nggak tahu bisa sakit 2 kali masuk rumah sakit. Saya pernah ngalami tahun berapa tuh? Baru masuk rumah sakit lagi. 2022, 2023, 2 kali masuk rumah sakit. Coba, itu kan badai. Nggak ada yang tahu. Belum lagi konflik rumah tangga. Belum lagi konflik karena pengkhianatan. Tapi saya berdoa ini nggak ada terjadi. Amin. Coba lihat ayat yang, baca ayat 25. Silakan WL. Jadi jangan membangun rumah tangga di atas ilusi. Badai pasti datang. Bukan sekarang, tapi nanti. Kita nggak tahu kapan. Oke, silakan. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Hujan pasti datang nggak Bapak Ibu setiap tahun? Banjir pasti datang nggak? Pasti. Terus? Lalu angin melanda rumah itu. Oke, angin selalu hujan selalu nggak disertai dengan angin? Biasanya iya, ya. Lalu? Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Oke, selanjutnya. Ayat 26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya, oke, sampai di situ. Nanti kita baca lagi sampai 27 ya, atau 27-nya. Oke. Bapak Ibu perhatikan ada kalimat di sana, lalu turunlah hujan. Lalu turunlah hujan. Kalau di wilayah Palestina itu kan gersang, perbukitan, tanahnya berbatu, juga ada tanah berpasir, gitu ya. Harusnya bangun rumah di batu, oke. Lalu turunlah hujan. Nah biasanya ketika hujan itu turun, kalau di daerah Palestina yang banyak lembahnya, maka air itu akan turun ke parit-parit. Nah kalau curah hujannya tinggi, parit-parit itu akan dipenuhi oleh air dan dapat menyebabkan banjir bandang. Nah Bapak Ibu, pencobaan, kesulitan, kesukaran hidup pasti datang dalam hidup kita. Karena pasti ada musim-musim tertentu dalam hidup kita. Nah ketika banjir datang melanda rumah kita, menjadi persoalan adalah gini. Yang dilanda banjir itu rumah yang dibangun di atas batu atau hanya rumah yang dibangun di atas pasir? Hujan datang disertai dengan angin. Nah, lalu air besar datang, banjir bandang datang. Yang dilanda itu rumah yang dibangun di atas batu. Yang dilanda rumah yang dibangun di atas batu saja atau yang di atas pasir? Dua-duanya. Walaupun saudara membangun tembok rumah saudara dengan ketaatan maupun tidak, sama-sama dilanda banjir. Saudara membangun rumah tangga saudara di atas firman atau tidak, dua-duanya dilanda banjir. Mau saudara percaya Tuhan, mau saudara tidak percaya Tuhan, pasti dilanda. Oke, COVID-19. Yang kena COVID ini orang percaya saja atau bukan orang percaya? Atau orang percaya nggak kena, orang nggak percaya kena? Semuanya kena Bapak Ibu. Jangan berpikir, oh aku anak Tuhan fine-fine aja nggak akan kena. Gak mungkin. Kalau negeri ini resesi, anak Tuhan resepsi kah? Kalau negeri ini resesi, anak Tuhan resepsi?
Tidak Bapak Ibu. Negeri ini resesi. Anak Tuhan juga resesi. Tetapi meskipun kita resesi, Indonesia resesi, tapi anak Tuhan bisa melewati. Itu bukan berarti anak Tuhan gak resesi. Anak Tuhan resepsi. Gak mungkin Bapak Ibu. Gak mungkin. Setuju? Oleh sebab itu, jangan bangun rumah tangga di atas ilusi. Setiap kita pasti mengalami badai. Banjir datang. Dan banjir bisa merusak. Jika fondasi rumah kita tidak kuat, angin bisa melanda. Itu terjadi bukan hanya kepada orang yang tidak percaya, juga kepada orang yang percaya. Banjir datang, angin melanda. Tetapi orang yang membangun rumahnya di atas batu dan tembok ketaatan, rumah kita tidak hancur lebur. Yang setuju katakan amin. Jadi Bapak Ibu perhatikan, setiap rumah tangga pasti akan mengalami kesulitan, kesukaran, badai pasti datang. Makanya kita mesti bersiap-siap. Jangan bangun rumah tangga di atas ilusi, yang artinya kita mah gak akan dilanda banjir. Kita pasti dilanda banjir. Hanya bedanya banjir datang jika kita membangun rumah kita, tembok rumah kita di atas ketaatan, selalu melakukan firman, rumah kita aman. Yang setuju katakan amin. Rumah kita bisa bertahan. Yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga, ini pilar ketiga. Bangun rumahmu di atas Kristus, bukan dunia. Coba tadi satu ayat dari yang belum kita ulang membaca ayat 27 ya. Jadi kalau orang yang tidak melakukan, mendengarkan dan melakukan, rumahnya akan roboh ya kan. Tapi orang yang mendengar dan melakukan, rumahnya bisa bertahan. Oke. Karena dibangun di atas fondasi yang benar, yaitu batu. Oke, terus ayat 27. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Karena rumah ini dibangun di atas pasir. Sementara yang dibangun di atas batu tetap kokoh. Meskipun dua-duanya, yang membangun rumah di atas pasir maupun membangun rumah di atas batu sama-sama dilanda banjir. Oke. Katakan satu dengan yang lain, banjir pasti datang. Tapi rumahku kokoh. Haleluya. Nah yang ketiga, pilar yang ketiga, 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-13. Ayat 11. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 11. Jadi yang ketiga pilarnya adalah bangun rumahmu di atas Kristus, bukan dunia ini. Silakan dibaca. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Amin. Kalimat pertama atau beberapa kata kita perhatikan di sini, dikatakan di sini karena tidak ada seorang pun. Tidak ada seorang pun, artinya ayat ini dengan tegas secara absolut mengatakan, sehebat apapun seseorang, sepintar apapun seseorang, setinggi apapun gelarnya, tidak dapat menggantikan fondasi yang sudah diletakkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan itu sendiri. Karena tidak seorang pun, jadi tidak bisa seorang pun, sehebat apapun, setinggi apapun gelarnya, menggantikan ajaran yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalimat berikutnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain. Dasar lain di sini merujuk pada pengajaran, konsep kebenaran, konsep tentang keselamatan. Hanya berasal dari Kristus. Jadi tidak ada orang yang bisa meletakkan dasar yang lain. Dasarnya cuma satu, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan.
Sekarang kita lihat dasarnya apa. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar, mengganti dasar yang sudah ada dengan dasar yang lain. Karena sudah ditetapkan oleh Tuhan daripada dasar yang telah diletakkan ini. Jadi di sini menjelaskan bahwa Tuhan sudah meletakkan dasar. Dan dasar itu, dasar bangunan, dasar fondasi itu adalah Yesus Kristus. Ayatnya tadi mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar yang lain daripada dasar yang telah diletakkan. Dasar yang sudah diletakkan adalah Yesus. Jadi bangunlah rumah tanggamu di atas fondasi. Fondasinya itu adalah Yesus. Beriman kepada Yesus, percaya sepenuhnya kepada Yesus. Bangunan rumah tangga kita harus dibangun di atas fondasi yang kuat, yaitu Yesus. Batu karang yang teguh. Jangan dunia. Banyak orang menikah gara-gara apa? Menikah gara-gara apa? Harta, kedudukan, jabatan, cantik, ganteng. Dulu ya saya pernah baca, kalau mau menikah itu mesti lihat, yang dilihat apanya? Bibit bebet bobot. Kurang sebetulnya. Yang harus kita perhatikan, dia mengasihi Tuhan kah? Mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan kah? Itu yang terpenting. Kalau bicara bibit bebet bobot tanpa Yesus, bisa nggak? Yesus tidak ada di dalamnya. Bibit bobot bebet tanpa Yesus harus beserta dengan Yesus. Yesus harus ada di dalam rumah tangga itu. Lagi pula kalau kita menikah, untuk apa menikah itu? Mencari kebahagiaan atau memberi kebahagiaan? Harus landasannya Yesus. Seperti Yesus memberi kebahagiaan, bukan mencari kebahagiaan di dunia, dia memberi kebahagiaan. Nah, landasannya Yesus, seperti Yesus, yuk kita tegakkan rumah tangga kita ini yang berlandaskan kebenaran Tuhan. Amin. Kita nggak cari kebahagiaan dari pasangan hidup kita, justru kita mau memberi kebahagiaan kepada pasangan hidup kita. Ini ngomongnya gampang, tapi prakteknya memberi kebahagiaan. Kalau mencari kebahagiaan kita akan kecewa Bapak Ibu. Karena ketika kita mencari kebahagiaan dari pasangan hidup kita, satu hari dia bisa mengecewakan. Benar gak? Tapi kalau kita belajar semua sama-sama memberi kebahagiaan, rumah tangga kita itu akan berbahagia. Karena kita meneladani hidup Yesus. Dan selalu Yesus menjadi fondasinya. Amin. Lakukan firman Tuhan. Lalu bersiaplah, kita akan menghadapi badai dalam hidup kita. Belajar untuk melakukan Tuhan. Melakukan firman Tuhan terus sampai terbiasa. Sebab satu hari badai pasti datang. Tapi karena kita sudah terbiasa melakukan firman Tuhan, badai itu boleh datang. Karena kita membangun tembok rumah kita, rumah tangga kita dengan kebenaran, melakukan firman Tuhan, maka rumah kita akan kokoh. Juga dibangun di atas fondasi yaitu Yesus Kristus. Maka badai boleh datang, banjir besar boleh datang disertai angin, rumah tangga kita tetap kokoh. Yang setuju katakan amin. Maka lakukanlah itu supaya rumah tangga kita tetap kokoh. Amin saudara. Praktekkan firman Tuhan itu. Meskipun berat, praktekkan saja. Jangan hanya mendengar, praktekkan. Maka rumah tangga kita pasti akan kokoh kuat. Biarpun hujan lebat, selebat apapun, banjir sekuat apapun, rumah kita tidak akan goyah, tidak akan hancur. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.